Oke, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi di dalam nama Yesus, dan kita percaya sesuai janji firman Tuhan, Tuhan hadir di antara kita, dan kita boleh sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama menikmati kasih karunia-Nya, kasih setianya yang terus baru tiap pagi dalam hidup kita. Kita bersyukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita bersyukur buat kekuatan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kita, sehingga kita boleh cakap menanggung segala perkara. Sampai hari ini kita boleh ada. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, karena Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Dan selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada hari ini. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan kami alami dalam hidup ini. Sebab itu pagi hari ini kami menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami bagi-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab kasih-Mu besar dalam hidup kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, saat Kau sertaku. Sekali katakan, Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi
begitu besarnya kasih-Mu, Kau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kekuatanku, Kaulah Tuhan, sumber sukacitaku. Kaulah Tuhan, pertolonganku. Yang ajaib, yang tak pernah terlambat. Kaulah Tuhan, jawabanku, yang tak pernah salah. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Kau Bapa yang mulia. Kami sembah, bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah. Hallelujah.
sebab Engkau yang layak dipuji, ditinggikan. Sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami, Engkau sumber sukacita kami. Dalam segala keadaan kami Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi kami. Maka di dalam keadaan apapun, kami mau tetap bersukacita Tuhan, sebab ada Engkau yang setia tidak ada yang lain selain Engkau Yesus Tuhan. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya Bapa yang mulia, Bapa yang setia, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Bapa yang tak pernah membiarkan kami. Haleluya, haleluya. Sebab bukan karena kekuatan kami boleh ada sampai hari ini, tapi karena ada Engkau yang menopang kami, ada Engkau yang menjaga kami, ada Engkau yang memelihara hidup kami, ada Engkau yang memberkati kami. Dan Engkau tak pernah berubah.
dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Allah. Karena kuat gagah kami ada hari ini, tapi semua karena anugerah, karena Kau beri kekuatan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
jangan lepaskan Allah harapan dalam hidupmu. Ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, ya. Kaulah dalam hidupku. Ini pengakuan kami, ini doa permohonan kami. Sungguh Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sebab itu jangan pernah lepaskan kami, tapi teruslah Engkau memegang tangan kami, menopang hidup kami, menuntun langkah-langkah kami, memimpin hidup kami. Sebab sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu, Tuhan. Kami lemah, kami rapuh, tapi di dalam-Mu kami kuat, Tuhan. Bersama-Mu kami akan lakukan perkara yang besar. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang maha besar. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami, menguasai kami, mengontrol hidup kami, menjagai langkah kami sehingga tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sehingga kami Kau dapati setia sampai akhir hidup kami. Kami mau terus menjaga hati kami untuk lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kami mau diajar dan kami mau dibentuk seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Karena kami mau hidup apa kata firman-Mu, bukan apa kata diri kami dan bukan apa kata dunia, tapi hanya apa kata firman-Mu. Bahkan sekalipun ketika hal itu bertentangan dengan logika kami, kami mau terus belajar tunduk dan taat kepada firman-Mu. Waktu pagi hari ini kami mau siapkan lagi hati kami untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ahai. Jelas suara saya Pak Heri ya? Jelas. Sip. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Untuk pagi ini saya yang mau membagikan firman yang terdapat di Yohanes 16-33. Saya bacakan mulai dari ayat 16 ya.
tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah arti ia berkata, tinggal sesaat saja. Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka cita akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraannya bahwa seorang manusia telah lahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihatlah sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Kata Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihatlah saatnya datang, bakal sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatlah kamu, kuatlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
di dalam perikop ini, teman-teman, dengan judulnya ya, duka cita melalui kemenangan. Kalau saya lihat dari perikop 16 ini, berarti ada kaitan dengan perikop sebelumnya ya, yaitu kita bertekun, yang udah disampaikan Pak Heri kemarin hari Senin, satu penghiburan ya, itu pekerjaan penghiburan yaitu Roh Kudus. Pagi ini yang saya dapat, kalau dari perikopnya, saya sih sangat suka ya, duka cita yang mendahului kemenangan. Kalau saya lihat duka cita, berarti duka cita nih ya kayaknya ada hubungan biasanya dengan kematian ya, yang ada hubungan dengan kematian, berarti kematian itu ya mungkin duka cita ini ada kesedihan, ada kesusahan, tapi di bawahnya kita ada kemenangan. Berarti kalau saya pikir-pikir ikut Tuhan Yesus nih ya, memang awalnya memang kita menderita, tapi akhir dari semua itu kita pasti menang. Seperti kalau saya lihat sih seperti kayak di film ya, orang baik pasti menangnya di akhir ya. Tapi saya percaya kita ikut Tuhan, kita menangnya di akhir juga. Kita bukan menang di awal, kita tetap menang di akhir. Karena kita percaya bahwa melalui proses Tuhan, melalui pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita sering mengalami badai kehidupan yang silih berganti ya. Kok gini Tuhan, kok gini Tuhan, kok gini Tuhan. Kita selalu banyak protesnya. Tapi percayalah kita mesti teguh di dalam Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pasti Tuhan akan singkapkan semua yang selama ini kita nggak ngerti, pasti suatu saat kita ngerti. Dan setelah kita ngerti, wah kita memang sukacita kita luar biasa. Dan itulah kemenangan yang kita akan dapatkan di akhir. Yang dalam ayat ini yang saya dapat sih mulainya di ayat 20 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Wah. Dari duka cita kita bisa mendapat, dari duka cita berarti akhirnya kita dapat sukacita. Kalau saya mau bagikan sih, pertama kali saya ikut Tuhan Yesus, saya itu dapat sukacitanya, saya sangat senang. Itu waktu saya melihat karya salib ya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu, ini yang membuat saya menggebu-gebu kejar Tuhan. Karena keselamatan kita ya itu di situ yang saya ambil anugerah yang paling besar yang saya dapati waktu saya rema Tuhan Yesus mati di kayu salib itu, karena dia sudah selamati kita dari dosa-dosa kita dan mengampuni kesalahan kita dan pelanggaran kita yang selama ini kita udah perbuat. Sebenarnya natur dosa kita sih memang dari Nabi Adam, kita lahir sudah ada natur dosa ya. Berjalan waktu pasti kita berdosa terus, nggak bisa menang kalau kita nggak ada Tuhan Yesus, kita nggak pernah menang dari dosa kita. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib penuh makna bagi saya. Karena inilah anugerah terbesar yang saya dapatin. Walaupun sekali saya pegangnya seumur hidup. Saya selalu rema kalau anugerah keselamatan saya paling senang. Soalnya saya senangnya ngapa? Kenapa saya paling senang? Karena inilah yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini ikut Tuhan. Karena sikap hati saya, ya saya sangat berterima kasih karena Tuhan Yesus udah mati buat saya. Sebenarnya saya sangat berhutang budi dengan Tuhan Yesus karena dia udah mengorbankan hidup dia buat saya. Pasti saya ini kalau dihitung utang budi
utang nyawa sebenarnya, karena saya nggak bisa bayar, nggak sanggup saya bayarnya, karena ini sebuah pengorbanan yang tidak bisa dapatkan dari siapapun, karena Yesus padahal tidak pernah salah, tidak pernah membuat kesalahan, cuman dia mau mati buat kita. Ya inilah Tuhan kita yang sebenarnya, yang rela berkorban buat kita. Dan keselamatan kita ini kalau saya lihat harganya sangat mahal, dan kalau kita nggak 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 kita pegang sungguh-sungguh, ya mungkin kita bocengli kalau saya lihat orang dunia. Masa orang sebaik ini, orang yang sudah kasih kita semuanya sebenarnya, kasih kita semuanya. Kadang-kadang kita juga bingung dengan orang dunia ya, karena kayak salib itu kita sering dihina, kok Tuhan agama Kristen kok mati di kayu salib, sudah tuh kok Tuhannya manusia disembah-sembah gitu kan. Padahal kalau kita baca Alkitab, kita pasti tahu dari awal kita baca, kita sungguh-sungguh baca, kita tahu sebenarnya isi yang sebenarnya kayak salib itu seperti apa, dan apa yang ngomongin orang dunia kita bisa kuat nahannya, karena orang dunia kan mereka cuma bisa ngomong dari bentuk pemikiran mereka aja, tapi sesungguhnya mereka tidak pernah baca Alkitab. Apa isi Alkitab mereka tidak tahu. Mereka taunya menghina, mencemooh, apalagi dari orang seberang ya. Ya, jin kafir lah katanya salib itu. Wah, kadang-kadang kita juga kalau nggak ada kasih dalam hidup kita, mungkin kita bisa perang saudara semua nih. Tapi ya, saya percaya kita anak-anak Tuhan, kita punya kasih. Karena Tuhan sendiri itu adalah kasih ya. Karena kita juga mesti bisa menang lah dalam hal-hal ego kita mesti bisa tahan, bisa lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatu, karena kita kalau hidup di dalam Tuhan, pasti saya percaya kita semua lebih dewasa lah, lebih dewasa dalam hal dunia pun kita dewasa, hal kerohanian pun kita tetap bertumbuh ya, mendewasakan kita kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dalam hal ini saya juga rema ya, kenapa Yesus itu mesti jadi manusia ya. Karena memang itu firman Tuhan juga ada ngomong, seperti Pak Santo, Pak Heri ngomong, pada mulanya kan adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tapi di ayat 14, kita mesti tahu, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia, tapi Yesus itu telah menjadi manusia. Iman kita mesti teguh di sini. Saya sangat remah karena Yesus masih jadi manusia. Memang firman itu yang jadi manusia. Memang udah ada ayatnya, bukannya kita bikin-bikin. Di ayat 14 sudah jelas meneguhkan bahwa firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus memang harus jadi manusia supaya dia juga mesti yang kita alami saat ini, dia juga alami lebih dulu, supaya teladan hidup dia tuh bisa kita contoh. Apa yang kita alami sekarang, Tuhan kita udah alami dulu. Bahkan sampai mati pun Tuhan kita alami dulu. Tapi iman kita, kalau Yesus nggak mati sih, iman kita juga sia-sia juga. Karena setelah ada kematian, baru ada kebangkitan. Tapi kan kita mesti pegang sungguh-sungguh ya, karena kebangkitan Tuhan Yesus inilah membuat iman kita tuh
nggak sia-sia kita percaya dengan Yesus, karena Yesus telah bangkit dari kematian. Wah, ini kan sangat luar biasa ya, Tuhan kita memang memang kalau kita baca Alkitab, kita nggak dengar dari orang yang seberang yang nggak baca Alkitab, tapi dia ngomennya sangat sangat menusuk hati kita. Kalau kita nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak baca Alkitab, kita bisa jatuh, karena mereka menghakimi kita sangat memojokkan kita. Tapi saya percaya kalau kita anak-anak Tuhan, yang kita yang rajin baca Alkitab, pasti kita bisa teguh, karena yang mereka ngomong tuh nggak semuanya mereka ngomong dipegal-pegal setengah-setengah, tapi waktu Tuhan bangkitnya nggak di ngomong, tapi waktu dia mati dia ngomong, tapi waktu bangkitnya dia nggak pernah ngomong. Kalau waktu bangkitnya dia ngomong, mungkin mereka juga sangat antusias ya untuk mengenal Tuhan Yesus, karena disitulah saya juga kenal Tuhan Yesus. Memang yang kita mesti tahu keselamatannya yang nomor satu ya, karena kalau kita tahu keselamatan ini nomor satu, berkat, mujizat, dan yang lainnya mungkin cuma bonus-bonus saja sebenarnya. Yang paling utama sih memang keselamatan itu. Kalau keselamatan itu memang bagi saya sudah nggak bisa saya lupa lagi kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya selalu pegang itu. Walaupun saya terima mujizat atau terima kesembuhan atau terima yang lain, saya anggap itu sudah bonus saja. Yang saya pegang selalu anugerah keselamatan ini. Ini yang selalu saya pegang, dan saya bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya terus ikut Tuhan, saya mau belajar, saya mau dimuridkan. Saya juga berterima kasih dengan Pak Ramli, selama saya dimuridkan, saya banyak belajar, saya juga banyak diteguhkan dengan cara hidup dia. Pak Ramli, kalau pemuridan kami di Bungo, sebenarnya saya juga kasihan dengan Pak Ramli ya, kami dimuridi mungkin jam 10 malam bisa sampai jam 1, jam 12. Tapi saya melihat kasih Pak Ramli dengan kami ini kayaknya luar biasa ya. Dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah marah, dia selalu mengasihi kami, selalu mengajari kami, selalu meneguhkan kami. Wah, saya kalau ditanya si Rudi, "Hai, kalau kamu lihat Pak Ramli gimana?" Kalau saya nilai Pak Ramli, Rud, kalau saya bukan anak Tuhan aja, dari menilai dari biasa-biasa, saya kagum dengan Pak Ramli. Pak Ramli bukan orang sembarangan ya. Dari sisi ekonomi dia juga mapan, dari segi jabatan, dari segi apa itu ya kayaknya patut disanjung ya. Kalau dilihat dari dunia aja kita kayaknya udah sanjung. Tapi Pak Ramli kok mau melayani kita begitu antusias, padahal dia nggak dapat apa-apa, besok pagi dia mau kerja lagi, besok pagi dia mau praktek lagi, tapi ya Pak Ramli welcome aja, slow, tapi menyemangati kami. Ya, saya sangat kagum sih dengan Pak Ramli ya, punya Bapak rohani yang begitu baik dan bisa menjadi contoh buat saya dan teman-teman yang lain juga. Ya, saya sangat bersyukur dipertemukan dengan Pak Ramli, saya dimuridkan dari awal. Saya yang nggak tahu Tuhan, sampai hari ini saya bisa mengenal Tuhan, dan saya pun akhirnya mau jadi hamba Tuhan ya. Karena kayaknya panggilan hidup saya memang dari awal saya ditangkap Tuhan. Saya juga nggak pernah menyangka bahwa Tuhan tuh begitu dahsyat ya, membentuk saya dari orang yang tinggal nggak ada gunanya bagi dunia lagi. Saya nih kan cukup apa ya, cukup agak brutal lah ya di dalam. Sebelum kenal Tuhan, saya selalu hidup saya sudah kayaknya udah umur udah cukup tua, sudah masih nggak mau bertobat, masih ugal-ugalan juga.
Tapi saya bersyukur kalau bisa terima Tuhan Yesus sampai hari ini, saya bisa bertobat sungguh-sungguh. Tapi ini juga kalau nggak bukan Tuhan yang di dalam saya, mungkin saya nggak bisa bertobat. Saya percaya itu karena saya juga sebelum bertobat saya beragama Buddha ya. Saya 49 tahun beragama Buddha. Saya tahu hidup saya ini salah, tapi saya selalu tidak bisa menang dari kesalahan saya. Saya sudah tahu ini nggak baik kok saya, tapi nggak pernah menang. Saya walaupun saya udah sembahyang, ya saat itu aja, pasti keluar saya kosong lagi. Saya juga pernah belajar Islam dikit-dikit, saya juga pernah bawa saya baba ke rumah berapa tahun gitu ya. Tapi ya saya nggak 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 bisa berubah juga awal aja. Tapi akhirnya saya juga jatuh lagi, tapi nggak ada kedamaian, nggak ada sukacita. Tapi setelah saya ditangkap Tuhan, saya dibentuk, saya hari ini penuh sukacita walaupun uang saya nggak banyak, tapi ya damai sejahtera saya, sukacita saya selalu saya jaga. Saya nggak mau sukacita saya ini hilang. Saya mau selalu jaga, karena kalau saya nggak jaga, saya nanti agak bingung. Kalau saya mau menjalani hari-hari saya, kalau nggak ada sukacita, saya takutnya saya jatuh lagi ke cara hidup saya yang lama ya. Makanya saya sampai saat ini mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya nggak mau jatuh lagi ke masa lalu saya. Saya saat ini setelah saya ikuti Tuhan, saya juga ditemani Pak Yos, kalau haputa saya sangat bersyukur ya, karena dari hidup mereka saya banyak belajar apa yang kekurangan mereka. Setiap orang pasti ada kekurangan, tapi saya sebenarnya bukan melihat kekurangan mereka, saya melihat kelebihan apa yang bisa saya ambil dari mereka. Walaupun ada hal-hal yang nggak berseberangan sedikit-sedikit, saya sih nggak masalah, karena saya mau mengerti mereka. Makanya saya sih ya untuk saat ini sih hidup saya sih kayaknya kalau lihat orang lain bahagia, itulah bahagia saya sesungguhnya. Karena saya lihat dari di proses Tuhan nih, bertambah hari hidup saya bukan untuk saya lagi. Saya sudah bisa melupakan hidup saya, malah saya kayaknya lebih senang kalau orang lain tuh bahagia. Saya bahagianya luar biasa gitu. Apalagi teman-teman saya bisa terima Tuhan, hidup teman-teman saya bisa bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Itulah sukacita saya yang bisa saya alami saat ini. Saya juga saat ini kayaknya sudah nggak mikirin hidup saya, padahal kalau dipikir-pikir saya masih banyak kurangnya, banyak ini itu. Tapi setelah saya ikut Tuhan, kayaknya semua hal-hal itu semua kayaknya bisa jalan aja, bisa enak aja ya. Wah, saya nggak pernah terpikirkan kok hidup saya bisa seperti ini. Walaupun nggak banyak apa-apa, tapi sukacita saya selalu ada setiap hari. Saya selalu pokoknya saya nggak bisa gambari seperti apa kehidupan saya. Saya percaya ibu-ibu yang di dalam Tuhan pasti mengalami hal-hal yang saya alami juga. Tapi ya syukurlah kita kalau saat ini bisa bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya percaya badai apapun rintangan kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saya juga pernah ngomong, kalau Pak Heri ngomong, pegang tangan Tuhan, jangan lepaskan kita. Kalau saya lihat sih, Tuhan sudah pegang kita seperti ini kalau kita hidup dalam Tuhan. Walaupun kita lepasi Tuhan tetap pegang kita. Wah, saya lihat kalau simbol ini, saya kayaknya merasa, wah, ini luar biasa Tuhan kita. Walaupun kita lepas, Tuhan tetap pegang kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita nggak usah takut, nggak usah kecewa sama Tuhan. Kita kasih hati aja Tuhan, kita ambil bagian kita aja Tuhan. Biarlah Tuhan mau proses kita seperti apa, kita ya yang penting kita selalu bersandar dengan Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita bukan anak Tuhan aja. Kalau saya lihat kita bukan anak Tuhan, pasti masalah itu juga datang pada kita. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita selalu ada pengharapan ya. Pengharapan kita di dalam Tuhan tuh saya
percaya jadi Tuhan itu pasti ya dan amin. Karena ikut Tuhan ini nggak ada abal-abalnya. Karena Tuhan itu pasti, yang Tuhan kita sembah ini Tuhan pasti. Nggak ada yang abal-abalnya. Saya sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Walaupun saya belum sepenuhnya pulih, tapi setidaknya saya sudah banyak hal yang sudah saya menangkan. Dan hidup saya di dalam Tuhan juga banyak saya nggak bikin masalah lagi sih. Saya saat ini saya sudah masalah saya bertambah hari bertambah berkurang, tapi untuk masalah baru saya nggak ada lagi, nggak buat lagi gitu. Pokoknya untuk saat ini ya saya senang, sangat sukacita di dalam Tuhan. Ya saya juga rindu teman-teman juga boleh mengalami Tuhan ya. Karena kita melalui pengalaman pribadi sama Tuhan, itulah yang memproses kita menjadi dewasa, itu yang membuat kita bersungguh-sungguh dalam Tuhan, itulah yang membuat kita percaya Tuhan, itulah membuat iman kita selalu bertumbuh. Ya kalau kita saat ini kalau ikut Tuhan kita nggak susah dulu, ya kita kayaknya nggak bisa mengalami mujizat Tuhan juga. Kita mesti mengalami proses yang seperti apa, penderitaan, badai kehidupan apapun yang kita alami, kita mesti alami supaya kita mengalami mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi kalau kita juga mau pakai cara dunia, pola pikir kita nggak kasih kesempatan buat Tuhan, ya kita juga nggak pernah alami Tuhan, karena kita lalu main mindset kita pakai cara dunia, ya nggak bisa. Mungkin dari ayat-ayat ini saya juga rema di ayat 21 ya, di mana seorang perempuan itu berduka cita pada saat ia melahirkan. Wah, memang ini saya juga pernah melihat istri saya ya, waktu saya temani dia ke rumah sakit. Saya tahu kesusahan dia kayak mana, nggak bisa duduk sini, jalan sini. Karena kalau ibu-ibu kan, saya lihat ada buka 1, ada buka 2, ada buka 3. Wah, mereka menunggu buka 1, buka 2 ini karena mereka mengalami hal-hal penderitaan yang sangat luar biasa. Sampai pegang-pegang, sampai ini, sampai itu, nggak bisa duduk, nggak bisa tegak. Wah, memang saya melihat penderitaan seperti inilah. Kayaknya saya lihat, ya juga ya, penderitaan cewek ini kayak ini, kayaknya kita mengalami Tuhan, kita mesti alami yang model ini juga. Tapi setelah anaknya lahir, datang ke dunia, wah, si ibunya sukacitanya sudah nggak terbayangkan. Sakit yang sebelumnya sudah dia nggak pikirkan lagi. Wah, ini juga kalau kita ikut Tuhan, kayaknya seperti ini juga, bisa perumpamaan seperti ini juga. Kita ikut Tuhan walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami banyak hal-hal yang dikecilkan, dikucilkan, diintimidasi, kita udah benar disalahkan, ya nggak masalah sih. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya Pak Heri, mungkin ada yang bisa disambungkan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Hai buat sharing firman dari kesaksian hidupnya, dan biarlah menjadi doa kita bahwa kita juga akan finishing well. Sekalipun mungkin dalam hidup ini ada duka cita yang harus kita alami, tapi biarlah kita boleh mencapai garis akhir, karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Saya serahkan kepada Hengki. Silakan, Heng. Oke, terima kasih Pak Hai. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Meli. Mari kita doa bersama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersama-sama berdoa untuk Lala, Tuhan, yang hari ini akan cek kesehatan jantungnya, Tuhan, di Rumah Sakit Harapan kita.
Tuhan, terima kasih kami berdoa, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang nyata di dalam hidupnya Tuhan. Sehingga mereka boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Kau juga memberkati Yani dan suaminya Yuhong ya Tuhan. Kiranya Allah yang memberi dia terus berharap dan menaruh harapannya itu terlalu kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi orang-orang yang selalu eh, datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Lala ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Mama Pak Heri, Ibu Teti ya Tuhan, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya Allah yang memberkati Ibu Teti, memberikan dia sukacita, memberikan dia damai sejahtera Tuhan. Dan Allah sendiri yang menyembuhkan segala sakit penyakitnya ya Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang terus ada di dalam hatinya yang membuat dia bersukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga berkati orang-orang yang menjagainya, anak-anaknya Tuhan. Biarlah sukacita juga ada di dalam hati anak-anaknya saat merawat orang tuanya Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk 4 keluarga dari Ibu Dr. Mirianti ya Tuhan yang terpapar COVID saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Allah yang memberikan kesehatan bagi keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah orang-orang yang terpapar Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah orang-orang juga yang terpapar COVID di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kesembuhan ada pada setiap orang-orang yang terpapar COVID Tuhan. Biarlah di bangsa ini Tuhan, COVID yang sedang menyerang bangsa ini Tuhan, boleh terus turun Tuhan tingkatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dari sektor ekonomi, dari sektor pertanian dan yang lainnya, keamanan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Allah juga memberkati setiap kepemimpinan dari pemerintahan di bangsa Indonesia ini Tuhan, dari presiden hingga yang terkecil sekalipun Tuhan. Biarlah Allah yang memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini terus Tuhan menjadi bangsa yang terus maju Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah bangsa ini juga dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Ada anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dari setiap orang-orang yang takut akan Engkau itu Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waheng, boleh tutup dalam doa kau. Mari kita dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, atas pencerahan firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh diberkati ya Tuhan, supaya kami tetap setia dan andalkan Engkau dalam segala keadaan ya Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari kami mau serahkan seluruhnya tentang kuasa-Mu, seluruh yang ada di teman-teman ada di kolam video ini ya Tuhan. Engkau berkati tangan mengerjakan apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati, Engkau bawa berhasil ya Tuhan Yesus. Dan tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Jauhkan kami dari paparan piru jahat ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami sehat ya Tuhan, dapat melayani Engkau, dapat bekerja dengan baik. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Engkau lindungi kami, Engkau berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan yang melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dan kuasa kebangkitan dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.